Waduh, udah Boris. Udah, Pak. Selamat malam. Nama saya Bayu Oktara dan kita ketemu di Battle of Tepuk tangan dong untuk semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai dua tim yang akan kita adu. Ini ada tim Move On. Kita punya Bintang BT dan juga Boris Bokir. Kita tepuk tangan. Dan juga kita punya tim Balikan. Ya. Ini balikan nih berdua nih. Ada Jui, tepuk tangan untuk Jui. Terus juga ada Krisna. Krisna kalau ngeliat Jui tapi pasti nggak minta balikan. Balik dong. Empat lihat mukanya. Ya udah, kalau begitu kita adu mereka malam ini, setuju nggak? Kalau gitu langsung saya panggil yang pertama, tepuk tangan untuk Krisna. Malam, ngomongin putus, sudah putus, balikan apa move on, terserah. Tergantung konteksnya, tergantung putusnya kenapa. Biasanya tuh orang-orang putus tuh gara-gara sama-sama emosi, pikiran belum jernih, udahlah putus aja lah, biasanya ngomong gitu kan. Makanya kalau menurut gue pikiran jernihin dulu, karena nggak mungkin lu lagi jernih pikirannya putus. Misalnya kalau lu habis nonton gitu, yang filmnya bagus ya, iya sayang, kamu cantik banget hari ini, iya, putus yuk, hah? Nggak mungkin gitu, pikiran lu pasti lagi kotor itu. Nah gue nih, ini serius nih, gue nih udah 8 tahun pacaran, udah lama gue, jadi gue tahu apa yang gue omongin. Lu kalau misalnya lagi berantem, mending lu cabut. Ngomonginnya nanti besok kalau udah nggak emosi lagi. Kenapa? Karena lu pasti berdebat sama perempuan dan lu nggak akan bisa berdebat sama perempuan. Kenapa? Mereka udah terlatih yang namanya berdebat. Bahkan orang-orang bilang lu pasti beberapa kali pernah dengar wacananya. Katanya kalau argumen perempuan itu sama kayak pisau, sama-sama tajam. Gua nggak percaya. Gua nggak percaya karena pisau sama argumen perempuan beda. Pisau ada ujungnya, argumen perempuan nggak ada ujungnya. Lu nggak tahu nih omongan dibawa kemana, lu lagi nyetir cuman ngomong macetnya yang ya kamu sih bukan ambil jalan lain, nggak ada jalan lain, makanya kamu jemput aku cepetan dong lah, aku kan nungguin kamu mandi. Emang nggak boleh mandi? Emang kalau kita pergi nggak boleh mandi? Emang kamu nggak suka kalau aku mandi? Ya suka sih. Ya emang kamu nggak mau kalau aku mandi? Ya enggak sih. Loh, jadi siapa yang lebih wangi dari aku? Si Dina. Apaan dari macet lagi ngomongin keteknya si Dina nih, gimana? Nggak ada ujungnya, lo nggak jelas gitu. Makanya nih buat yang pacaran udah pacarannya udah dekat nih, udah jangan satu lingkungan kerja deh, nggak usah satu kantor, bakal ribet. Bayangin kalau lu lagi satu kantor sama pacar lu lagi mimpin rapat. Jadi penjualan kita sekian persen, ada pertanyaan, pacar lu nanya, kok hari ini wangi banget sih, mau ketemu siapa? Malah jadi berantem kan. Belum lagi kalau lu dokter, pacar lu dokter, mau operasi bareng-bareng, ribet banget kalau lagi berantem nih. Pisau, gunting. Obat bius mana? Pacar bilang, minta aja masih Rina. Ribet banget kan. Dan ini, gue katanya komik yang baik itu bukan cuma ngomong opini, tapi harus ada dasar, harus ada fakta, harus ada datanya. Sekarang gue mau kasih tau fakta-fakta tentang pacaran. Ini gue ada datanya nih, nggak asal ngomong gue. Enggak, beneran ini fakta-fakta tentang pacaran. Gue kasih tau. Fakta pertama tentang pacaran. Ya. Ini fakta pertama tentang pacaran nih. Fakta pertama tentang pacaran adalah perempuan yang baru saja ditinggalkan oleh pacarnya akan lebih sedih, akan lebih stres, akan lebih kepikiran daripada pacarnya yang laki-laki. Tapi yang perempuan akan lebih cepat dapat pengganti daripada yang laki-laki. Tuh fakta, ya kan? Perayaan Valentine hanya untuk orang-orang pacaran baru. Bener kan tuh? 46% orang yang pacaran dari survei itu mengatakan bahwa kalau orang yang pacaran baru itu orang yang mengalami Valentine cuma 3 kali paling nggak, jadi paling nggak cuma 3 tahun. Faktornya adalah yang tahun keempat udah pada putus, dan faktor yang lainnya adalah laki-lakinya udah bangkrut karena harus merayakan anniversary semingguan, sebulanan, setahunan, ulang tahun pacar, ulang tahun ibu pacar, ulang tahun adik pacar, dan semua cari muka yang lainnya. Tuh, gila kan? Nah, ini fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga adalah ada 3 kalimat yang membuat kita bisa balikan. Dari berantem jadi balikan. Ada 3 kalimat. Kalimat pertama adalah aku minta maaf. Biasa. Kalimat kedua, aku yang salah. Biasa. Kalimat ketiga, Anda baru saja menyia-nyiakan beberapa menit dalam hidup Anda untuk mendengarkan fakta ini. Karena
kertas ini nggak ada isinya. Wah, Krisna Reva, thank you. Krisna Reva. Abis ini kita ngeliat penampilan komik berikutnya yang gak kalah lucu. Maka itu jangan kemana-mana, tetap di Battle of Komik. Bu, Boris bau, Bu. Itu malunya sampai 2 dekade ke depan itu. Mama kamu nggak ngizinin aku pacaran sama kamu. Ya udah, move on aja. Cari mama. Iya, kita masih bareng-bareng tentunya di Battle of Komik. Berikut ini saya nggak tahu dia udah bisa move on dari mantannya atau belum. Langsung aja kita lihat penampilan dari Boris Bokir. Selamat malam. Malam. Satu ceritaku yang gak bisa move on adalah cerita tentang masa kecilku ya. Aku ini anak keempat dan dulu mau diaborsi. Aku aja miris dengarnya dari mamaku langsung. Dulu itu kau mau diaborsi gitu. Oh Tuhan, dalam hati aku. Makanya bentuknya seada-adanya inilah. Dia udah mencoba makan jamu. Jamu entah apa buat menghancurkan janin itu. Udah mencoba nanas muda itu dimakan terus. Terakhir dia nggak mempan-mempan, masih utuh janin nenek. Datang dia ke dokter. Zaman dulu dia bayar 150.000. Zaman dulu itu tahun 87 apa 88 gitu. Masuk dia situ, ngantri di situ. Ternyata banyak juga di situ ngantri-ngantri gitu. Korban-korban lelaki juga itu dalam itu. Kayak di Malaysia kan rumah sakit korban lelaki itu namanya itu judulnya, rumah sakit bersalin. Dong ngantri mamaku kabur karena kenapa dia ngedenger suara apa tuh di kuret tuh. Hit. Keluar ibu-ibu dong gini ngangkang dari sini. Dia nggak jadi cabut dia. Nggak lama kemudian, lahirlah aku ini ya, tanggal 25 Mei. Bentar lagi. 25 Mei. Dan ada lagi tadi kan itu mau aku bilang pas aku lahiran itu. Pada saat aku SMP, pada saat kita SMP, ini adalah saat-saat dimana kita mencari jati diri ya. SMP itu kalau kita SD makannya permen rokok. Tadi itu permen rokok? Yang permen bubuk itu. Nah, itu waktu SD. Waktu SMP belajarlah kita merokok. Ya kan? Gak usah bohong-bohong lah laki-laki sini lah. Muka-muka kalian, muka-muka berandal semua ini. Tahu aku ini. Udah merokok waktu belajar sama. Dan bahayanya adalah waktu itu aku melihat ketahuan sama mamaku itu karena kenapa? Di lambang OSIS. Kan kita biasa beli sebatang. Taruh sini. Jatuhlah itu tembakaunya itu. Jadi kuning lah lambang OSIS itu kan. Kalau dulu mungkin kalau untuk menghilangkan bau tangan. Kalau dulu mungkin sih laki-laki kalian mungkin kalian pernah coba ya. Pulang jalan tuh mencari daun jambu. Daun jambu. Lama-lama bau daki ya kan. Karena panas kan bau macam bau kabel kebakar tau kalian. Baunya nggak enak itu. Dan pada saat di sekolah, pada saat SMP itu adalah tekanan yang sangat luar biasa ketika ada pelajaran seni musik. Kita dites nyanyi. Di depan kelas kayak gini, suara kita tiba-tiba punya vibra otomatis. Kalian tahu kan vibranya itu memang otomatis itu karena tegang itu kan. Karena kita entah kenapa waktu SMP itu malu gitu kalau untuk tampil di depan orang gitu kan. Kalau sekarang aku kan udah nggak tahu malu ini judulnya ini kan ya. Dan ada lagi satu yang paling luar biasa itu waktu zaman-zaman SMP itu paling luar biasa, tekanan itu, pressure itu luar biasa. Ketika izin mau ke toilet, apalagi kalau kita udah gurubuk, belum keluar pagi-pagi ya. Biasa jam kedua itu suka mau keluar, suka mules dia itu. Jam pelajaran kedua jam 8 kurang seperempat lah biasa itu. Pada saat kalau laki-laki ini biasa kita ngasih salam tiba-tiba celana sempit. Karena pagi-pagi entah kenapa ada namanya, ya kayak gitulah pagi-pagi tiba-tiba bangun dia, tanpa sepengandalian kita. Biasa ada tuh jam 8 pagi tuh. Pada saat kita mau ke WC itu mau minta izin. Bu, minta izin mau ke toilet. Itu sebelum kita minta izin ke toilet, kita harus lihat alam sekitar. Iya, kita lihat aman nggak alam sekitar, ada yang ke WC nggak ini yang lain. Karena malu kali kalau ke WC ketahuan, ya habis pasti kita itu, habis itu. Dan apa itu nggak sampai di situ waktu itu aku pernah. Pada saat kita ke WC itu kan, itu kan ketinggian itu mempengaruhi bunyi itu kan. Benar, itu ada rumusnya tuh. Ketinggian kalau fisika kalian belajar lambangnya H itu mempengaruhi itu. Apalagi luas penampang itu di bawah itu berbentuk lingkaran. Ingat, pi-nya 3,14 itu biasanya itu. Jangan salah itu. Itu mempengaruhi suara bunyinya itu. Plang plung. Itu kalian harus ada nggak ya, ada orang nggak ya? Karena itu pernah aku waktu itu kayak gitu, ya. Saking buru-buru, udah langsung ke kelas. Tapi di kelas tiba-tiba sebelahku,
Itulah kejamnya teman sebelahku ini, kejam. Nggak pakai ditanya dulu, Boris nggak pakai, langsung kayak tua. Bu, Boris bau, Bu. Itu malunya sampai 2 dekade ke depan itu malunya itu. Jangan dilanjutkan lah. Bahaya itu. Kalian ada yang pernah di sini? Nggak sengaja kelepasan? Karena kadang-kadang kalau kita mau, mohon maaf ini, mau buang angin, itu kadang suka-suka mirip-mirip itu. Jangan buang, jangan. Tuh kan, jangan keluar jadinya kan. Saya Boris Bokir, terima kasih. Yeay, Boris Bokir. Yang mau ngomong berikut ini, saya nggak tahu dia mantannya ayam atau gimana. Tapi kita beri tepuk tangan untuk Jui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim move on, kita tim balikan, ya kan? Balikan sama mantan. Biasanya lu tahu gak sih? Ada kala ketika cowok itu pengen balikan sama mantan, itu karena beberapa alasan tertentu. Iya kan? Nah, alasannya itu biasanya gini nih. Entah kenapa nih ya, mantan yang sekarang kok kelihatan lebih cantik dibanding dulu. Pas masih jadian sama kita. Ya kan? Dulu perasaan jelek nih pas jadian sama gua. Sekarang kok jadi cantik gitu ya. Aduh mantan, kamu kok putih, kelihatan lebih mulus, kumisnya udah dicukur, jakurnya udah hilang ya. Aduh, iya. Kalau udah jadi mantan tuh bisa lebih cantik nih. Ini kayak mbak yang sekarang nih, yang ini nih ya. Ini kalau mantannya lihat pasti nyesel dia. Mbaknya kan cantik. Sekarang kayak Marsha Timothy ya kan. Mungkin dulunya kayak Balotelli dia. Terus biasanya kayak gini, cewek menurut gua adalah makhluk yang paling cengeng. Cewek itu makhluk yang paling cengeng, bener nggak? Cewek begitu diputusin, pelariannya apa? Curhat. Curhat dulu, curhat sama temennya. Itu cewek. Cewek itu pasti curhat. Kalau cowok beres diputusin, kita ngapain? Mabok. Sorry ya, kita mabok. Maboknya sambil curhat. Itu bedanya. Jadi yang cowok-cowok di sini lu nggak akan pernah kelihatan keren ketika lu minum alkohol, tapi pas giting lu curhat. Aduh, semua cewek emang kayak gitu, bro. Cewek itu nggak punya perasaan. Jadi begitu jackpot ya, jackpotan gitu ya. Yang keluar itu bukan muntahan, tapi curhatan. Muntahannya tuh curhatan semua. Jadi pas ada OB yang mau ngebersihin, waduh mas, muntahan lu sedih banget mas. Ada yang nangis, iya nih sedih banget, aduh. Ada yang nangis gitu kadang-kadang. Cewek tuh kayak gitu. Dulu pernah pas SMA, SMA adalah zaman ketika kita itu diputusin dengan alasan-alasan yang menurut gua tuh kekanak-kanakan. Kayaknya hubungan kita sampai di sini aja deh. Emangnya kenapa? Aku nggak boleh pacaran sama mama. Gila, nggak boleh pacaran sama mama. Kamu gimana sih? Mutusin aku aja harus bawa-bawa orang tua? Ini kan soal pacaran, bukan ngambil rapot. Iya, ini kan soal pacaran. Lagian kalau mama kamu nggak ngizinin aku pacaran sama kamu, ya udah, move on aja. Cari mama lain. Nah. Pacaran itu kalau udah mentok sama keluarga, itu nggak enak banget. Percuma pacar lu baik, tapi mamahnya galak. Udah galak matre lagi. Itu paling males. Begitu kita datang pas malam minggu, langsung disambut sama senyuman jutek si mama, ya kan? Ih, Jui, kamu kesini naik apa? Naik motor, tante. Oh, cuma motor. Oke. Masuk. Jangan duduk di sofa, di lantai aja. Lantai rumah tante lebih bersih dari muka kamu. Jutek banget. Belum lagi gini, Bibi, ini nih ada tamu nih. Jui, bikinin es teh manis. Gak usah manis-manis, Bi. Gula mahal. Oh iya, Bi, gak usah air kulkas. Air AC aja. Itu males banget kan? Oh ya, tante gak usah repot-repot. Saya biasa minum air cucian beras kok. Itu kan males banget. Yaudah kalau gitu, ya lu mending move on aja lah. Cari yang lain, ya kan? Tapi gue sebagai cowok ya. Kalau gue gagal balikan, ya udah, gue move on. Gua hapus semua kenangan tentang dia. Gua balikin semua barang-barang yang pernah dia kasih. Dari mulai sepatu, baju, TV, kulkas, AC, tempat tidur. Alhamdulillah, beres putus, rumah gua kosong. Miskin gua. Tapi pernah tuh
tuh waktu itu gue punya temen ya, dia tuh nangis, dia gara-gara gagal balikan sama pacarnya. Gue tanya, lu kenapa nangis? Ya mantan gue yang sekarang udah nikah duluan. Ya elah, mantan gue juga banyak yang udah nikah duluan, lu santai aja. Lu gak pernah ngerti perasaan gue. Gak ngerti gimana, mantan gue tuh tadi pagi nikah. Dan kebetulan penghulunya gue. Udah oke. Akhirnya mabok dia. Cuma ya gini, kalau misalnya lu wajar banget kalau lu nggak bisa ngelupain mantan. Mantan tuh memang selalu bikin otak kita tuh keinget terus. Ibarat mimpi ya, mantan itu kayak mimpi basah. Kita nggak akan pernah tahu datangnya kapan, tapi bercaknya selalu dikenang. Saya Jui Purwoto, selamat malam. Jui dari tim balikan. Gokil. Oke, abis ini masih ada satu bintang lagi yang akan kita adu melawan tim balikan. Maka itu jangan kemana-mana, tetap di Battle of Gue harus tahu ya, galon itu waktu jemput abangnya apa? Kosong. Pas pulang udah diisinya. Kalau kan cewek, lu mau gitu kan dijemput abang galon masih kosong, pulang diisi. Kita balik lagi di Battle of Nah, yang berikut ini nggak tahu dia kalau lagi putus bagaimana caranya dia move on atau balikan sama pacarnya, dan apakah dia akan menerima piala ini. Kita langsung berikan tepuk tangan untuk bintang BT. Gue lagi suka sama cewek dan ceweknya lagi nggak suka sama gue. Ya karena dia lagi ada yang deketin ya seorang cowok kaya yang gue yakin bapaknya koruptor, ibunya merah jenglot. Ya, itu cowok lebih kaya, lebih rapi, lebih wangi dari gue. Tapi yang pasti dia nggak lebih lucu dari gue. Ya. Terus gini ya, gue bilang ke ceweknya, oke, dia bisa beliin apapun yang kamu minta, tapi dia nggak bisa bikin kamu ketawa. Kalau sama gue kebalikan, ketawa mulu gak pernah beli apa-apa. Ya, saya dia bilang gini, Kak Bintang, aku lapar nih, pingin makan. Waduh, gimana ya? Aku nggak bawa kantong. Ya, terus dia ketawa lupa nggak jadi makan. Duit gue utuh. Yes. Kalau cewek ya, single itu buat gue nggak ada masalah ya. Misalnya ada yang bilang, galon aja ada yang antar jemput, masa kamu enggak? Ya kan? Gue kasih tau ya, galon itu waktu jemput abangnya apa? Kosong. Pas pulang udah diisinya. Kalau kan cewek, lu mau gitu kan dijemput abang galon masih kosong, pulang diisi. Ya, begitu kan? 10 kali ngisi gratis 1 ya. Enak banget abang-abang itu bener. Terus suka ada yang bilang gini ya, buanglah mantan pada tempatnya. Seolah berarti itu sampah ya. Kalau gua ngomong gitu berarti gua sampah. Sampahnya mantan gua. Iya kan? Dan gue sama mantan gue itu nggak ada masalah ya, karena gue masih ketemu, jalan, makan gitu. Tapi sekarang nggak mungkin balikan karena dia udah punya pasangan, seorang duda beranak 2. Ya, yang kecil tuh umur 1,5 tahun, yang gede baru lulus S3. Ya, dia lagi ngambil ini ya, ngambil gelar master di Oxford University di daerah Cibitung. Di belakang pasar induk ya. Itu kalau malam ceweknya laki semua. Jadi ya, kalau emang mau ayo langsung gitu ya. Kalau memang nggak mau langsung aja bilang, Bintang gue nggak suka sama lu. Nggak usah pakai gini, Bintang kita berteman aja ya. Itu buat gue bullshit ya. Jadi gini, buat cewek nolak gue, nggak usah GR. Gue bisa dapetin cewek 10 yang lebih jelek dari lu. Ya, kalau lebih cantik gue nggak sanggup. Ditolak itu sakit ya. Tapi lebih sakit lagi digigit harimau ya. Makanya gue lebih milih tolak cewek sekali daripada digigit harimau 17 kali. Ya, mending ya kalau digigit udah gitu langsung mati, enak. Tuh digigit nyot-nyot dulu. Ya. Ya, udah gitu digigit dinyot gitu kan. Itu mati kagak geli. Geli campur merinding ya, kayak gitu. Ya,
Kayak habis pipis kan cowok kan gitu. Nah gitu-gitu makanya. Atau yang lebih sakit dari diputusin, lebih sakit dari tolak cewek itu apa? Yang lebih sakit itu saat gue main futsal terus burung gue kena bola. Itu dunia berhenti berputar. Ya. Ya, gitu kan? Ya. Udah sakit itu ya, udah sakit tuh cewek yang gue suka datengin gue, langsung dia ngomong. Ya kan? Udah sakit kena bola terus cewek yang gue suka datang ke gue, terus dia ngomong, "Bintang, kita berteman aja ya." Terima kasih. Bintang BT. Waduh, ini ternyata empat-empatnya punya pengalaman sama mantan ya. Sekarang kita akan menentukan siapa yang beruntung mendapatkan trofi Battle of Comic. Boleh komik-komik dari tim balikan sama move on maju ke atas panggung. Kalau misalnya saya deketin trofi ke orang ya, trofinya ke orangnya, kasih tepuk tangan ya. Apakah trofi ini milik Bintang BT? Apakah trofi ini milik seorang pria bernama Krishna? 3 orang yang tepuk tangan, keluarga semua ini. Apakah milik Jui? Apakah mirip itu? Apakah mirip Boris Bokir? Ya adalah kalau begitu langsung kita kasih trofi ini untuk Boris Bokir. Yeay. Ya udah kalau begitu saya Bayu Oktara pamit. Terima kasih tepuk tangan untuk Anda semua. Selamat malam dan kita ketemu lagi di Battle of